Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, senang sekali saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, saya ingin kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, cuaca yang cukup cerah, cukup baik. Dan saat ini Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada, rekan-rekan kami berada, baik dalam perjalanan, di kantor maupun di rumah, Tuhan, kami mau sama-sama belajar dan mendengar firman Tuhan. Tolong pimpin sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Filipi 4 ayat 13, satu ayat yang mungkin menjadi ayat favorit buat saudara dan merupakan ayat yang saudara sukai, saudara hafal. Ya, Filipi 4 ayat 13 berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, dalam satu ayat yang singkat ini ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah kata segala perkara. Apa artinya? Segala perkara berarti segala sesuatu, bukan hanya perkara-perkara yang besar, tetapi juga perkara-perkara yang kecil. Jadi segala sesuatu, segala perkara di sini adalah segala sesuatu yang kita alami, entah itu besar, entah itu kecil. Kemudian kata yang kedua yang menarik adalah kutanggung. Arti kata kutanggung di sini berarti memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan, atau memiliki kekuatan. Jadi saudara, kalau kita gabungkan dua kata ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan, memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan di dalam hidupnya. Baik itu masalah kecil maupun juga masalah besar. Lalu kata yang ketiga yang perlu kita perhatikan di sini adalah di dalam. Saudara, ini sangat menarik, di dalam. Dan ini adalah syarat yang harus dipenuhi, yaitu hanya berada di dalam, maka Paulus dapat kuat untuk menanggung semua masalah baik besar maupun kecil. Di dalam Kristus. Lalu kata yang keempat, saudara, yang menarik adalah memberi kekuatan. Saudara sekalian dikasih oleh, memberi kekuatan artinya saudara ada oknum yang menjadi sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu tidak lain adalah Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaannya saudara, apa yang kita bisa pelajari dari satu ayat yang singkat ini? Yang pertama saudara, kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita tidak sanggup untuk menghadapi banyaknya pergumulan. Satu contoh saudara, keterbatasan di dalam fisik. Kita bisa sakit. Keterbatasan mental, kita bisa menyerah. Keterbatasan finansial, tidak selamanya saudara tabungan kita banyak. Tidak selamanya di dompet kita ada uang. Ada kalanya juga uang itu bisa menepis, bahkan kita tidak punya uang sama sekali. Manusia juga punya keterbatasan, tidak tahu apa yang ada di depannya, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudara, keterbatasan ini jujur terkadang membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi lemah, lelah, dan lain sebagainya. Dan rupanya saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bukan hanya perkara-perkara besar yang bisa membuat saudara dan saya lemah, membuat saya, saudara dan saudara menjadi lesu. Bukan hanya perkara-perkara yang besar, tetapi juga perkara-perkara yang kecil.
Masalah-masalah yang kecil pun bisa membuat kita lelah, saudara. Ini harus kita sadari bahwa ternyata kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi saudara, dalam keterbatasan saya dan saudara sebagai manusia, kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Allah yang berkuasa, Allah yang bahkan melampaui segala masalah dan pergumulan kita. Dalam segala setiap masalah dan pergumulan kita, Dia sanggup menolong dan sanggup untuk membantu kita, bahkan membantu saudara keluar dari setiap masalah kita. Saya senang sekali dengan satu kalimat yang mengatakan begini, saudara. Tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Allah tidak sanggup untuk menolong saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada masalah yang terlalu besar dalam hidup saudara sehingga Allah tidak sanggup untuk menolong kita. Allah yang berkuasa tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu Immanuel, selalu beserta dengan kita. Dia selalu ada dan bersama dengan kita. Dia siap menolong kita dalam setiap perkara yang kita hadapi. Allah yang berkuasa selalu akan memelihara kita. Allah yang berkuasa akan selalu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Perhatikan kata di dalam. Inilah yang menjadi syarat apabila saudara dan saya ingin kuat, ingin memiliki kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi semua perkara, semua masalah dalam kehidupan kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di luar Kristus, di luar Yesus, kita tidak sanggup menghadapi masalah-masalah pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sebab kita adalah manusia yang terbatas. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Jikalau kita tetap berada di dalam Tuhan, jikalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, saya percaya segala persoalan pergumulan hidup saudara, hidup saya, kita akan bisa menanggungnya. Kita akan bisa memikulnya. Terkadang saudara, Tuhan tidak langsung mengangkat pergumulan kita dan masalah kita. Terkadang Allah membiarkan kita untuk menghadapi setiap masalah pergumulan kita. Tetapi Dia memberi kekuatan kepada kita. Ketika Dia mengizinkan kita terima masalah pergumulan, kecil maupun besar, Dia memberi kekuatan sehingga kita bisa menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini memberi kekuatan kepada kami. Ketika kami menghadapi masalah pergumulan perkara-perkara di dunia ini, baik perkara besar maupun perkara kecil, kami bisa menanggungnya, kami sanggup menghadapinya oleh karena kami ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan, rekan-rekan kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.